Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan, sobat channel Guruji semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kelapangan dan kemudahan selalu menyertai sobat Guruji semua. Baik, jumpa lagi di rangkaian seri konten YouTube kita, channel Guruji. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan banyak mendiskusikan tentang isu pergerakan. Jadi bagaimana pergerakan nanti bagi pemuda-pemuda saat ini. Nah, kebetulan pada kesempatan ini kita sudah bersama dengan Mas Imam Budi Utomo, STMM. Beliau adalah salah satu politisi di salah satu partai yang ada di Jawa Timur. Beliau juga aktif menjadi pengurus Karang Taruna di wilayah Jawa Timur, dan beliau juga merupakan ketua PWJP RMI, Jaringan Pemuda Remas Indonesia, di wilayah Jawa Timur. Baik, sobat channel Guruji yang berbahagia, kiranya langsung kita sapa Mas Imam. Baik, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Mas Ilman. Baik, sobat channel Guruji yang berbahagia, kiranya langsung saja kita berbincang-bincang mengenai isu pergerakan bagi pemuda ini kepada Mas Imam. Baik Mas Imam, monggo, tentang pemuda ini, Ya. Bagaimana sih pentingnya pergerakan bagi pemuda saat ini itu seperti apa? Jadi begini, Mas Ilman. Seperti yang pernah disampaikan oleh founding fathers kita, Bung Karno. Ya. Kenapa beliau mengatakan, beri aku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia. Nah, Bung Karno pun sudah mengatakan hal semacam itu sejak dulu, bahwa betapa pentingnya peranan pemuda itu dalam karakter atau pembangunan suatu bangsa. Karena apa? Karena pemuda ini adalah penerus tonggak estafet perjuangan di bangsa. Baik buruknya suatu negara ini adalah tergantung baik buruknya pemudanya. Kalau pemudanya ini baik, maka insya Allah negara itu masa depannya akan baik. Tapi kalau pemudanya ini tidak baik atau buruk, maka masa depan negara ini insya Allah pasti akan buruk. Nah, itu yang terjadi, Mas Ilman. Nah, oleh karena itu kalau kita sebagai bangsa Indonesia sudah seharusnya kita mempersiapkan pemuda-pemuda kita itu untuk menjadi pemuda-pemuda yang betul-betul bisa menjadi pemuda harapan bagi bangsa ini. Itu dulu, Mas. Ya. Baik Mas Imam, kemudian untuk mengantarkan pemuda yang bisa menjadi estafet bangsa kita. Nah, ini tentunya kan harus ada bekal-bekal yang dimiliki. Nah, ini seperti apa ini bekal-bekal yang harus dimiliki oleh pemuda kita? Jadi begini, Mas Ilman. Pemuda kita ini harus terus bisa berkarya. Ya. Baik dia ada di lingkungan rumahnya, di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan di mana dia beraktivitas. Misalnya kalau pemuda Islam itu di masjid, terus kalau misalnya dia di lingkungan masyarakat yang lebih luas itu di ormas-ormas kepemudaan. Nah, kalau di rumah atau di lingkungan rumahnya itu kita bisa beraktivitas melalui Karang Taruna sebagai kegiatan sosial di situ. Ketika di sekolah ada yang namanya kegiatan OSIS, atau mahasiswa itu ada yang namanya organisasi kemahasiswaan, ya. Kalau di masjid ada yang namanya remaja masjid. Nah, ini kita harus terus berkarya, melakukan sesuatu yang tidak membuang waktu kita pada hal-hal yang percuma. Karena apa? Untuk menjadi orang sukses itu seorang pemuda tidak hanya butuh nilai yang bagus, tapi dia harus punya yang namanya soft skill, kemampuan berorganisasi, kemampuan berinteraksi dengan orang luar. Ini lebih dibutuhkan dalam kehidupan dibandingkan hanya sekedar orang pintar. Banyak orang pintar yang hanya sekedar pintar, tapi dia tidak pandai bersosialisasi dengan lingkungannya. Banyak orang pintar, tapi dia justru membahayakan buat lingkungannya. Ini yang sering banyak terjadi. Betul, Mas Ilman. Gitu. Sehingga nggak bisa menyalurkan kemampuan-kemampuan yang ada di dirinya. Yang berbahaya itu kan apabila seorang orang pintar tapi dia jadi penjahat gitu. Ya kan, dengan kepintarannya dia menjadi penjahat yang sangat profesional. Nah, tapi ketika kita punya soft skill, punya kemampuan bersosialisasi dengan baik dengan masyarakat di lingkungannya ataupun dimanapun dia berada, maka insya Allah dia akan menjadi
dia punya modal yang bagus untuk bisa menjadi seperti apa yang kita harapkan tadi, sebagai pemuda yang bisa mengembangkan estafet bagi pembangunan di masa depan ini. Baik, kemudian kalau kita melihat peran ini, Mas Imam, kira-kira peran apa yang harus diambil oleh pemuda saat ini? Nah, seperti tadi, berlanjut tadi apa yang saya sampaikan tadi, bahwa pemuda itu tidak berhenti untuk berkarya. Karena di masyarakat pasti butuh peranan pemuda. Contoh, ya di Karang Taruna misalnya. Karang Taruna itu orang taunya bahwa pada saat 17-an itu ada yang namanya Karang Taruna, padahal bukan itu. Karang Taruna itu adalah mitra pemerintah di wilayahnya masing-masing untuk bisa mengembangkan atau mengintervensi semua persoalan-persoalan masalah kesejahteraan sosial di kampungnya. Jadi bukan berarti sebagai eksekutor ya, tapi pemuda atau Karang Taruna ini dia berperannya adalah bisa membantu pemerintah misalnya untuk mencari data kemiskinan, bisa membantu pemerintah untuk mengcover bagi masyarakat yang tidak tercover oleh bantuan dari pemerintah, seperti itu. Dan sayangnya kalau saat ini seakan-akan Kartar itu ya kegiatannya cuma tahunan itu aja. Betul, padahal bukan itu. Padahal di Karang Taruna itu ada yang namanya rekreasi olahraga dan kesenian, ada yang namanya usaha kesejahteraan sosial, itu terkait misalnya menjadi kader lingkungan, untuk kader posyandu dan lain sebagainya. Ada juga yang namanya usaha ekonomi produktif. Jadi Karang Taruna itu juga ada yang dikembangkan jiwa wirausaha. Jadi mereka tidak semata-mata hanya kegiatan sosial, tapi juga dia bisa menghasilkan sesuatu, menghasilkan sebuah mata pencaharian untuk di kehidupannya akan datang. Yang mana itu bisa membantu mungkin perekonomian masyarakatnya di situ. Betul, betul sekali Mas. Nah, kemudian ini Mas, untuk halangan apa yang dimiliki oleh pemuda saat ini apa sehingga ya mungkin kurang masif di dalam pergerakan atau kurang aktif lah di dalam pergerakan. Nah, ini apa halangan-halangan? Baik Mas Iman. Kalau menurut pengalaman saya selama ini ya, sejak saya mulai dari SMP saya aktif di kepemudaan ya, saya melihat sepertinya ketika kita melihat kalau konspirasi internasional gitu ya, kalau mau merusak sebuah bangsa itu rusak dulu pemudanya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, kalau kita melihat ada mungkin pernah dengar yang namanya gerakan 4F. Ya, 4F itu F yang pertama itu adalah food, makanan ya. Jadi anak-anak muda kita ini disajikan makanan-makanan yang fast food ya. Cepat saji yang justru membuat dianya tidak sehat akhirnya, obesitas dan lain-lain. Nah, terus yang kedua ini adalah fashion, pakaian yang auratnya terbuka, sehingga akhirnya kan sekarang tuh kayaknya kalau pakai baju-baju koko gitu, pakai baju-baju yang sopan itu kayaknya anak jadul ya, kurang trendy. Tapi sekarang perempuan itu kayaknya harus terbuka semua gitu ya, kayak kurang kain gitu ya. Terus yang ketiga ini ada yang namanya fun. Jadi tayangan-tayangan di televisi yang membuat kita itu suka tertawa terbabay, akhirnya sifat tawadu itu sudah kurang, ya. Jadi kita lebih suka yang hal yang guyon-guyonan yang nggak ada hasilnya juga ya. Terus yang keempat ini faith. Faith itu tentang keyakinan. Ada anak-anak muda yang punya keyakinan apa semacam prinsip-prinsip yang aneh gitu ya. Cara berpikirnya bebas, terlalu bebas, ya. Contoh misalnya ada kemungkinan misalnya mereka sudah tidak percaya sama Tuhan. Ya. Ada lagi kalau di ormas-ormas Islam yang besar itu, misalnya di NU itu ada yang namanya anak-anak muda yang terkumpul dalam jaringan Islam liberal, JIL. Ini terstruktur gitu ya. Kalau di Muhammadiyah itu ada yang namanya JIM, Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah. Ini di situ tuh dikembangkan pemikiran-pemikiran bebas. Sehingga akhirnya ada salah satu anak muda di situ yang mengatakan Al-Quran pun kayaknya sudah tidak memenuhi zaman, tidak relevan dengan zaman sekarang.
perlu direvisi. Wah, ini pemikiran-pemikiran bebas begini ini yang berbahaya. Jadi itu faith tadi, tentang keyakinan. Jadi anak-anak muda kita ini bayangkan dirusak dengan 4F itu tadi, sehingga apa? Sehingga akhirnya nggak karuan, ya. Belum lagi yang misalnya pornografi, pergaulan bebas, ya, narkoba, itu semuanya. Saya sering pernah menengok beberapa penjara di Indonesia yang isinya rata-rata hampir 60% isinya adalah orang yang terkait dengan kasus narkoba. Dan sebagian besar itu adalah anak-anak muda, usia-usia pemuda, usia belasan sampai puluhan tahun, 20, 30. Pemuda itu mulai dari usia 12 ya sampai usia sekarang tuh 40 tahun. Ya. Itu penuh penjara dengan anak-anak muda yang terkait masalah narkoba. Ini betul-betul merusak. Itu. Jadi yang seharusnya pemuda itu bisa punya acuan di dalam pergerakan itu ya. Betul. Karena 4F itu mungkin itu bisa apa? Jadi akhirnya mereka tidak fokus. Tidak fokus. Ya. Sehingga akhirnya ya sifat sikap-sikap yang hedon, yang tidak mau tahu dengan lingkungannya itu sudah timbul sekarang ini. Nah, oleh karena itu ini harus kita hilangkan. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, pemuda itu tidak boleh berhenti untuk berkarya. Baik dia di rumah, dia berkarya untuk lingkungannya. Di sekolah, dia berkarya dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan. Di masjid, dia berkarya melalui remaja masjidnya. Dan lain-lain. Nah, ini terakhir nih Mas Imam. Kemudian sebenarnya apa sekarang yang harus dilakukan oleh pemuda untuk lebih melakukan istilahnya harokah ini, pergerakan ini. Nah, ini apa? Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai pemuda dalam pergerakan itu? Kita harus terus memperkaya diri kita dengan yang jelas dengan wawasan keilmuan. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus terus memberikan kiprah-kiprah positif kita, ya, kiprah-kiprah positif kita, biar masyarakat tahu bahwa pemuda kita ini, pemuda Indonesia ini masih bisa diandalkan, gitu. Nah, bagaimana ketika kita hanya sibuk dengan di meja-meja diskusi, tapi kiprah di masyarakat kita nggak ada? Misalnya kita aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial, misalnya. Terus juga kita aktif dalam kegiatan-kegiatan ikut memperhatikan masalah sosial budaya atau sosial politik yang ada di masyarakat pada saat ini. Misalnya terkait aturan undang-undang yang tidak menguntungkan, tidak berpihak pada rakyat. Nah, ini kita harus punya kiprah. Bagaimana kita sebagai pemuda bisa menyuarakan suara rakyat ketika misalnya DPR atau pemerintah yang sudah tidak bisa diharapkan. Nah, kita yang menyuarakan suara rakyat ini melalui jalur-jalur yang ada, ataupun kalau sudah mampet ya kita harus turun ke jalan gitu. Seperti dulu itu mulai tahun 66 dulu kan gitu. Oke. Baik sobat channel Guruji dimanapun berada, ini tadi perbincangan kita bersama Mas Imam. Telah banyak kita bicarakan ya tentang harokah atau pergerakan itu, kemudian bagaimana peran pemuda dalam pergerakan itu, apa yang harus dilakukan, apa bekal yang harus dicari dan lain sebagainya. Nah, tiba pada satu kesimpulan dari saya bahwa kalau ada istilah aku berpikir maka aku ada, kiranya itu tidak cukup untuk mewadahi keadaan pemuda saat ini. Maka yang harus kita lakukan adalah aku berkarya atau aku bergerak maka aku ada. Baik, tetap saksikan channel Guruji berikutnya, karena di perbincangan selanjutnya kita akan membahas lebih pembahasan yang lebih menarik tentang isu pergerakan dan isu pemuda ini. Baik, demikian akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.